Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Salam presisi, rekan-rekan. Hormati Bapak Karo Ops Polda Metro Jaya selaku Kasatgas Karendal Ops, Karendal Ops Operasi Brantas Jaya 2025 beserta jajaran. Kemudian yang kami hormati Bapak Dirreskrim Polda Metro Jaya beserta jajaran, ada Pak Wadir, Pak Kasubdit, kemudian rekan-rekan Kasatgas dari Operasi Brantas Jaya 2025, kemudian yang kami hormati rekan-rekan dari jajaran POM TNI, dari Pomdam Jaya, dari POM Lantamal, dan dari POM Koopsud TNI AU, serta Pak Kasatpol PP DKI Jakarta yang kami hormati. Kemudian rekan-rekan jurnalis yang berhadir pagi hari ini, rekan-rekan sekalian yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Rekan-rekan sekalian, kita akan sama-sama melaksanakan rilis. Yang pertama, rilis hasil operasi Brantas Jaya dengan sasaran segala bentuk kegiatan atau aksi premanisme selama 15 hari terakhir dari mulai tanggal 9 hingga tanggal 23 Mei 2025. Kemudian yang kedua, yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Karo Ops. Yang kedua, akan kita dengarkan bersama-sama penyampaian pengungkapan kasus yang cukup menonjol, yang meresahkan masyarakat, yang diduga melibatkan ada 2 ormas. Ya. Yang pertama, ormas inisial PP, itu TKP-nya di Tangerang Selatan. Kemudian ormas dengan inisial TN atau T, ya, inisialnya T sebenarnya. Itu TKP-nya di daerah Bekasi. Yang masing-masing yang di Tangsel melibatkan ketuanya, ini masih diburu. Kemudian yang di Bekasi melibatkan ketuanya juga di level nasional bahkan. Nanti sama-sama akan kita dengarkan. Rekan-rekan yang perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen dari Polda Metro Jaya untuk memberikan perlindungan terbaik kepada masyarakat. Bapak Kapolda Metro Jaya mengingatkan seluruh jajaran untuk tidak ragu-ragu dalam memberantas preman. Dan Bapak Polda Metro Jaya mengingatkan pada jajaran untuk merespon cepat setiap keluhan dan aduan dari masyarakat. Rekan-rekan perlu kami sampaikan juga bahwa walaupun operasi pemberantasan preman telah berakhir tanggal 23 Mei kemarin, namun Bapak Kapolda Metro Jaya mengingatkan bahwa sasaran pemberantasan preman terus dilakukan melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan. Ya, jadi rekan-rekan kami di seluruh Polsek dan Polres jajaran setiap hari akan terus melaksanakan kegiatan pemberantasan preman, dimulai dari kegiatan preemptif, penyuluhan, imbauan, kegiatan peningkatan kehadiran kepolisian dengan kegiatan patroli, hingga penegakan hukum apabila ada laporan dari masyarakat terkait gangguan preman yang merugikan dan merupakan peristiwa pidana. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan kepada kami, bisa langsung ke 110 ataupun pada rekan-rekan kami yang ada di lapangan. Ya, Polda Metro Jaya hadir 24 jam di lapangan, masyarakat tidak perlu khawatir.
untuk memberikan rasa aman. Demikian pengantar dari kami. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Karo Ops selaku Karendal Ops Brantas Jaya 2025 untuk menyampaikan hasil kegiatan operasi tersebut. Kami persilakan Pak Karo Ops. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya, yang saya hormati Pak Dirkrim Polda Metro Jaya, dan Pom Dan Jaya atau yang Makili, dan Pom Lantamal 3 atau yang Makili, dan Pom Koop Sud atau yang Makili, Bapak Kasat Satpol PP DKI Jakarta, Kasatgas 1, 2, 3, dan 4, dan rekan-rekan media dan seluruh masyarakat yang berkesempatan hadir pada acara konferensi pers siang hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan hasil daripada operasi Brantas Jaya yang dilaksanakan selama 2 pekan dari tanggal 9 sampai tanggal 23 Mei tahun 2025, di mana dari pelaksanaan operasi dapat kita targetkan beberapa pelaku-pelaku premanisme dalam berbagai bentuk yang sifatnya premanisme yang secara perorangan, premanisme yang berkedok organisasi masyarakat, premanisme berkedok debt collector, dan motor yang mengakibatkan timbulnya tawuran. Di mana tadi sudah disampaikan oleh Kabid Humas, di mana tujuannya adalah untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif, mengatasi gangguan pelaku premanisme, serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan iklim investasi di wilayah hukum Jakarta dan sekitarnya. Dari hasil penanganan operasi Brantas, perlu saya sampaikan di sini ada yang berhasil kita amankan ada kurang lebih 3.599 orang yang terlibat dalam kasus premanisme ini. Dari 3.599 yang dilakukan pembinaan kurang lebih sebanyak 3.251 orang. Itu dilakukan dengan rincian 59 orang yang dilakukan oleh Polda, sedangkan dari pembinaan yang dilakukan oleh Polres sebanyak 3.192 orang. Dari 3.599 tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 348 orang. Dengan rincian 83 orang yang ditetapkan oleh Polda, sedangkan 265 orang yang ditetapkan tersangka oleh jajaran Polres. Dan dalam kasus premanisme ini juga, dalam operasi Brantas Jaya, kita telah menangani 251 kasus. Di antaranya meliputi pemerasan sebanyak 115 kasus, pengeroyokan 21 kasus, penganiayaan ada 29 kasus, yang keempat pencurian dengan pemberatan ada sebanyak 54 kasus, pencurian dengan kekerasan 8 kasus, dan penggunaan tajam ada 24 kasus. Dan saya sampaikan di sini juga dalam operasi ini juga menetapkan 6 orang premanisme yang berkodok ormas. Dengan rincian ormas
PP sebanyak 31 orang, FBR ada sebanyak 10 orang, Trinusa 11 orang, BPPKB ada 1 orang, GNBI ada 1 orang, GRIP ada 1 orang, Gibas 1 orang. Selain itu juga kita menang 3 orang pelaku premanisme yang berkedok debt collector. 1 orang dari Toyota Astra Finance dan 2 orang dari GRIP, 2 orang dari Fifth Group. Kami juga perlu saya sampaikan bahwa kami juga menertibkan atribut-atribut ormas yang melanggar daripada aturan ruang publik. Hasilnya adalah sebanyak 1.801 atribut ormas, yaitu yang dipasang telah kami tertibkan. Jumlah terbanyak itu di wilayah hukum Jakarta Pusat, yaitu sebanyak 477 penindakan atribut ormas dan 130 pos ormas yang tidak sesuai aturan, yang melanggar daripada hukum yang dilakukan oleh ormas tersebut dan telah kita bongkar. Dari operasi ini juga kita mendapat barang bukti sebanyak kurang lebih 372 barang bukti dengan rincian 93 bilah senjata tajam, kendaraan R2, 4 unit kendaraan R4, 147 handphone, laptop, buah karcis yang digunakan oleh kelompok tertentu dalam pungutan liarnya, serta kartu tanda anggota ormas. Berikut juga 6 buah jaket seragam ormas, 9 buah kaderisasi ormas, 1 buah rekening BCA, serta uang tunai sebesar 85.247.500. Dari kegiatan operasi mantap Brantas Jaya ini yang menonjol dan kami harapkan bisa kita serahkan kepada Dirkrim untuk bisa menjelaskan kasus yang menonjol tersebut. Persilakan Pak Dirkrim. Terima kasih Pak Karop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Pak Karop, selaku Karendal Op, yang hormati Pak Bidumas, kemudian yang saya hormati rekan-rekan dari POM TNI hadir di sini yang mewakili dari POM Dam Jaya, kemudian dari POM Lantamal, dari POM Koopsbud, yang mewakili dari rekan-rekan Pemda, Pak Wadir, rekan-rekan dari Bidumas, rekan-rekan Didik, serta seluruh rekan-rekan dari media yang berkesempatan hadir pada kesempatan siang hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan rilis tentang kasus yang menonjol terkait pelaksanaan operasi premanisme. Perlu kami sampaikan bahwa sama operasi premanisme terdapat beberapa kasus yang kami nilai sangat menonjol.
Adapun kasus tersebut yang pertama yaitu terkait dengan peristiwa itu tentang penguasaan lahan parkir di RSUD Tangerang yang dilakukan oleh Ormas PP semenjak tahun 2017, di mana di dalam penguasaan lahan parkir tersebut Ormas PP mendapatkan keuntungan setiap harinya dengan cara menarik biaya parkir terhadap sepeda motor sebesar Rp3.000 dan untuk mobil sebesar Rp5.000. Kemudian pada tahun 2022 Pemda Tangerang Selatan telah memenangkan tender terhadap salah satu perusahaan untuk mengelola parkir tersebut. Namun perusahaan pemenang tender ini tidak bisa mengelola parkir di rumah sakit daerah Tangerang Selatan tersebut karena dihalang-halangi, diintimidasi, bahkan selalu terjadi bentrokan ketika pihak perusahaan akan memasang alat parkir ya, atau palang parkir atau gate otomatis, sehingga terjadi keributan. Rekan-rekan sekalian, akibat perbuatan tersebut, jajaran Polda Metro Jaya pada saat pelaksanaan operasi premanisme bergabung dengan Polres Tangerang Selatan pada tanggal 21 Mei 2025 pada hari Rabu melakukan penindakan terhadap premanisme yang terjadi di rumah sakit daerah tersebut, yang terjadi di rumah sakit daerah Tangerang Selatan, di mana di dalam langkah penindakan tersebut berhasil mengamankan kurang lebih sebanyak 31 orang. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, kami sampaikan kronologis kejadian penguasaan lahan daripada Ormas PP tersebut. Bahwa tahun 2017, Ormas PP telah menduduki lahan parkir milik RSUD Tangsel dan selalu mengutip biaya parkir kepada setiap kendaraan pengunjung yang masuk. Kemudian pada tahun 2023, vendor PT BCI yang ditetapkan sebagai mitra sewa terpilih berupaya untuk melakukan memasang daripada gate yang ada di areal RSUD tersebut. Kemudian PT BCI meminta kepada RSUD untuk membuat surat pemberitahuan kepada MPC PP agar tidak menguasai lahan parkir. Karena surat telah dikirim kepada Ketua MPC Tangerang tidak direspon, maka perwakilan PT BCI berinisiatif untuk menghampiri Ketua MPC Tangsel atas nama tersangka MR untuk meminta
agar Ormas PP tidak lagi menguasai lahan parkir. Namun, tersangka MR mengatakan bahwa PP tidak mau meninggalkan lahan parkir di RSUD tersebut. Kemudian, pada bulan September 2023, PT BSI menunjuk tim kerja untuk memasang POS atau portal otomatis, dan pada saat akan melakukan pemasangan, tim pada saat bekerja mendapatkan intimidasi dari Ormas PP dengan cara mengancam akan membacok serta membakar mobil tim kerja yang berada di lokasi, sehingga tim kerja merasa takut dan tidak jadi melakukan pekerjaan. Keesokan harinya, BCI kembali memerintahkan tim kerja untuk melakukan pemasangan instalasi parkir. Namun, ternyata tim kerja kembali mendapatkan intimidasi dari Ormas PP berupa melakukan penganiayaan dengan cara menendang tim yang melakukan pekerjaan sehingga mereka atau pekerja merasa takut dan meninggalkan lokasi. Kemudian PT BCI melalui kuasa hukumnya pernah mengirimkan surat kepada Wali Kota Tangerang Selatan untuk meminta kejelasan tentang pengelolaan lahan parkir yang telah menjadi haknya secara legal. Kemudian pada tanggal 18 September 2023 diadakan rapat mediasi antara PT BCI dengan pengurus PP Tangsel di kantor Satpol PP Pemkot Tangsel. Namun hasilnya tersangka MR selaku ketua PP Tangsel tidak akan mau meninggalkan lokasi lahan parkir RSUD Tangsel. Melihat tidak adanya kejelasan untuk mendapatkan hak pengelolaan parkir RSUD Tangsel, maka PT BCI kembali memberanikan diri untuk menunjuk tim kerja berdasarkan surat perintah yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tersebut untuk kembali memasang gate parkir di pintu keluar dan memasang jaringan ataupun instalasi. Namun kembali didatangi oleh Ormas PP dan melarang untuk menurunkan peralatan dari atas mobil. Meskipun demikian, tim tetap memaksa untuk melakukan pekerjaan, di mana saat baru membuat pondasi gate parkir dan mendirikan box serta palang parkir, tim terus mendapatkan intimidasi dari sejumlah anggota PP yang datang semakin banyak, dan tim terus mendapatkan intimidasi dan semakin beraksi berupa atau dalam bentuk dorongan, ancaman, dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh kurang lebih dari 30 orang anggota Ormas. Bahkan palang gate yang sudah terpasang saat itu dirobohkan sampai membentur ke salah satu tim yang bekerja sehingga mengakibatkan terluka. Atas informasi dari masyarakat tersebut, maka tim daripada Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Tangerang Selatan segera melakukan atau mendatangi TKP, selanjutnya melakukan penindakan terhadap 30 orang yang berada di TKP, dan alhamdulillah kami sudah melakukan
proses hukum terhadap 30 orang saat ini, dan kami sudah menetapkan tersangka terhadap Ketua PP Tangerang Selatan, dan saat ini yang bersangkutan masih dalam pengejaran dan kami tetapkan sebagai daftar pencarian orang. Ini kami tetapkan sebagai daftar pencarian orang. Ini adalah foto daripada Ketua PP Tangerang Selatan dengan inisial MZ. Ini adalah fotonya. Rekan-rekan sekalian, adapun perlu kami sampaikan bahwa di dalam pengelolaan lahan parkir selama ini oleh Ormas PP, ya, mulai dari tahun 2017 sampai kemarin tanggal 21 Mei 2025, kami kemarin membuat penghitungan rata-rata jumlah kendaraan di dalam satu hari jenis roda 2 itu berkisar sekitar 600 lebih dalam satu hari. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 itu kami mencoba hitung dalam satu hari bisa lebih dari 170 kendaraan. Jadi dengan estimasi penarikan tiket sepeda motor apabila untuk roda 2 dengan tiket ditarik 3.000 dan roda 4 5.000, maka dalam satu hari kurang lebih bisa mendapatkan uang parkir lebih dari 2.700 atau hampir 2.800 rupiah. Sehingga di dalam satu hari, apabila kita akumulasi selama 1 tahun, ini bisa mencapai angka lebih dari 1 miliar. Dan ini sudah berlangsung dari tahun 2017. Kemudian berdasarkan hasil pendalaman, kalau kita hitung dari 2017 sampai sekarang, ya kurang lebih sudah dapat mungkin lebih dari 7 miliar lebih hasil yang diperoleh dari mengelola parkir di rumah sakit RSUD Tangsel. Kemudian hasil parkir tersebut dibagi mulai kepada dari anggota PP untuk membeli akomodasi kantor, kemudian saya memberikan iuran kepada organisasi, kemudian memberikan iuran, memberikan jatah kepada ketua PP, perharinya juga ada, sampai dengan setiap bulan diakumulasi. Kemudian terhadap para tersangka, ini kami jerat dengan pasal 170 dengan ancaman 7 tahun, kemudian pasal 169 dengan ancaman 6 tahun, pasal 385 dengan ancaman 4 tahun, dan pasal 335 dengan pasal ancaman hukuman 1 tahun. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap
kas ini dari Inspektor Daerah Tangerang Selatan telah melakukan penghitungan potensi kerugian terhadap mas daerah yang bisa atau utang yang seharusnya masuk ke kas daerah itu sudah dihitung dari Inspektorat Daerah, itu kurang lebih harusnya bisa disetor ke kas daerah sekitar 5 miliar. Ini sebagai tambahan, ini kasus yang terjadi di Tangerang Selatan. Selanjutnya untuk kasus yang kedua, kami sampaikan bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dan atau turut serta di dalam suatu perkumpulan untuk melakukan kejahatan yang terjadi di pasar sekarang terhadap para pedagang pasar. Perlu kami sampaikan bahwa di pasar SGC tersebut terdapat sekitar 150 pedagang yang setiap hari berjualan di sana. Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pedagang dan ternyata benar hasilnya bahwa para pedagang ini merasa terancam oleh keberadaan daripada ormas yang mana ormas dengan inisial ormas T yang ada di Bekasi ini secara terstruktur melakukan pemerasan terhadap para pedagang. Perlu kami sampaikan bahwa para pelaku melakukan pemerasan tersebut dengan berkedok melakukan pengutipan uang keamanan kepada para pedagang dengan cara mengintimidasi secara langsung dengan ancaman kekerasan, bahkan sekali-kali kadang-kadang dilakukan dengan kekerasan, baik fisik maupun psikis. Selanjutnya, berdasarkan hasil daripada penyelidikan yang dilakukan oleh Subdit Lantas Polda Metro Jaya berupa pengumpulan keterangan dari para pedagang yang ada, selanjutnya tim berhasil melakukan penangkapan terhadap 5 orang dari ormas tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa dalam kegiatan pemerasan ini dilakukan secara terorganisir. Kenapa terorganisir? Karena ini tersusun rapi. Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan fakta bahwa para pelaku melakukan pemerasan dengan cara melakukan pengutipan uang kepada para pedagang dari tahun 2020 sampai dengan kemarin pada saat ditangkap.
dan dilakukan pada saat jam malam, karena pasar tersebut bukanya malam hari, yaitu dari jam 23.00 sampai dengan pukul 05.00. Keberadaan para pelaku ketika melakukan pemerasan berkedok mengutip uang keamanan dengan menggunakan atribut ormas, dan ketika uang kutipan tidak diberikan, maka para pelaku akan marah dan mengatakan kalau tidak mau bayar jangan jualan di pasar sini. Serta kadang-kadang para pelaku mengutip uang keamanan dalam kondisi mengkonsumsi minuman beralkohol atau dalam kondisi sudah dalam keadaan mabuk. Kemudian dengan cara-cara tersebut, maka para pedagang pasar merasa takut dan terintimidasi, sehingga dengan terpaksa para pedagang memberikan uang keamanan kepada para pelaku. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan pengutipan tersebut, kami sudah di awal sudah sampaikan bahwa pengutipan tersebut sudah dilakukan mulai dari 2020 sampai kemarin tahun 2025, bulan Mei kemarin, ya, sampai kemarin ditangkap, sampai kemarin diamankan, dan kutipan tersebut dilakukan 2 kali, ya, dalam sehari, atau ulangi dilakukan 2 kali. Dengan total pendapatan apabila kita hitung dari tahun 2020 sampai dengan 2025, kami mencoba hitung khususnya yang di pasar SGC Cikarang mencapai angka 5,8 miliar. Rekan-rekan sekalian, setiap kali melakukan kutipan dalam 1 hari, rata-rata para pelaku mendapatkan uang antara 4 juta sampai 4.200.000 dalam 1 hari. Jadi dalam 1 hari dari jam 23 sampai dengan jam 5 itu mendapatkan uang sebesar 4 juta sampai dengan 4.200.000. Dalam pembagiannya, untuk ketua umum mendapatkan pembagian antara 1.200.000 sampai dengan 1.600.000. Ini untuk ketua umumnya. Kemudian untuk pengurus dan anggota mendapatkan 50.000 sampai dengan 200.000 per hari. Kemudian proses pemerasan kutipan uang keamanan dilakukan oleh anggota ormas inisial J dan JR. Selanjutnya uang tersebut dikumpulkan oleh tersangka MRAM atas perintah Ketua Umum Saudara RG melalui Panglima Ormas atas nama AR. Kemudian uang tersebut dibagi-bagi kepada beberapa anggota ormas dan ketua ormas. Itu adalah modus daripada mereka setelah uang terkumpul. Kemudian dari rangkaian kegiatan penyelidikan terhadap kasus khususnya terhadap ormas Trinusa yang ada di Bekasi, kami berhasil menyita barang bukti berupa 6 buah seragam ormas, 1 buah kaos, 6 buah celana. Kemudian yang tidak kalah penting adalah 1 buah
buku catatan pembagian uang kutipan. Kemudian bukti transfer uang kutipan kepada ketua umum. Kemudian bukti transferan kepada para anggotanya uang sebesar 5 juta rupiah. Terhadap para pelaku dijerat dengan pasal 368 KUHP dengan ancaman 9 tahun, kemudian pasal 169 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun, dan pasal 335 KUHP dengan ancaman hukuman selama 1 tahun. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kemarin rekan-rekan mungkin sudah mendapatkan berita secara live bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei kita telah melakukan langkah penindakan terhadap penguasaan lahan milik Badan Meteorologi dan Geofisika yang dilakukan oleh ormas, salah satu ormas GB di wilayah Tangerang Selatan, di mana berdasarkan secara legal standing bahwa lahan tersebut adalah sah milik daripada pemerintah, yang dalam hal ini adalah milik BMKG. Seperti kita bersama bahwa di lahan tersebut selama ini masih dikuasai atau mungkin ditempati oleh ormas, sehingga dalam rangkaian kegiatan tersebut kita sudah berhasil mengamankan sebanyak 17 orang. Kemudian di dalam pelaksanaannya kami sudah melakukan proses lanjut, yaitu melakukan proses terhadap penguasaan dan penggelapan aset. Ya. Kami sudah menetapkan tersangka terhadap mereka, para pelaku. Kemudian terkait dengan percobaan pemerasan, tentunya kami masih perlu melakukan pendalaman untuk pemenuhan alat bukti. Karena beberapa kesaksian dari pelapor maupun saksi yang ada di TKP pada saat itu masih perlu pendalaman lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti-bukti maupun keterangan yang ada, sehingga peran para pelaku yang diduga melakukan pemerasan ini masih perlu kita dalami lebih lanjut. Yang menjadi catatan terkait dengan kegiatan daripada atau tindak lanjut daripada penanganan yang kasus di BMKG, bahwa Polda Metro maupun Polres Tangerang terus akan memantau situasi keamanan di lahan BMKG yang terletak di Pondok Aren, sehingga proses pembangunan yang akan dilakukan oleh BMKG tetap berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, terhadap Ketua Grip Jaya Tangsel yang kemarin kedapatan positif narkoba,
akan kita lakukan proses pendalaman lebih lanjut, baik itu secara dari sisi undang-undang narkoba maupun keterlibatannya di dalam memasuki pengarangan orang atau menguasai lahan. Kemudian yang berikutnya lagi, pada kesempatan yang baik ini, kami dari jajaran kepolisian mengingatkan agar seluruh ormas mematuhi aturan hukum yang ada, serta kooperatif terhadap proses hukum. Mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Karendal Op selaku pelaksana operasi. Baik, terima kasih Bapak Dirkrim yang telah menyampaikan kronologis kejadian menonjol dalam pelaksanaan operasi Berantas Jaya. Di akhir laporan kami perlu saya sampaikan di sini, selama kurang lebih 2 pekan operasi Berantas Jaya berlangsung, kami juga dibantu oleh teman-teman dari TNI dan teman-teman dari Pemda dalam ini Satpol PP. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya selama ini yang sudah terjalin cukup bagus, dan kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak ragu, ya, untuk tidak ragu untuk melaporkan perkembangan di tengah masyarakat apabila ada upaya-upaya aksi premanisme baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Polda Metro Jaya bersama TNI dan pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk terus melakukan pemberantasan aksi premanisme di wilayah Polda Metro, dan kepada masyarakat juga bisa mengadukan baik itu ke kepolisian terdekat maupun bisa juga melalui aplikasi hotline 110. Ini tentunya kita akan tindak lanjuti. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas, meskipun operasi sudah selesai, kita terus lanjutkan dengan kegiatan yaitu KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan, sehingga harapannya situasi Kamtibmas di wilayah Polda Metro terkait masalah premanisme maupun tawuran bisa kita kendalikan dan situasi bisa aman dan tertib. Itu yang bisa kita sampaikan. Pak Kabid Humas, silakan dilanjut. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk rekan-rekan dari stakeholders, rekan-rekan dari jajaran POM TNI. Ada yang ingin disampaikan, Pak? Cukup? Dari Angkatan Laut, siap? Dari udara? Cukup ya? Dari Satpol PP? Cukup. Baik. Rekan-rekan, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada rekan-rekan jurnalis yang ingin melakukan pendalaman, silakan nanti memperkenalkan diri. Tolong tim Humas Polda membantu menyiapkan mic. Kemudian nanti pertanyaannya ditujukan ke siapa, ya, supaya jelas. Mekanismenya habis bertanya langsung dijawab. Baik, kami persilakan. Silakan. Dari kanan dulu. Ya, ya, silakan. Kami mungkin salah satu yang dirugikan dari adanya ormas-ormas bersama tersebut. Pertanyaan saya ada 2, Pak Habib. Ini kan tadi ada ormas yang melakukan pemotongan selama 8 tahun begitu, dan kemarin juga ada yang 2 tahun dan 2 tahun ini untung dan mendapatkan keuntungan sampai miliaran. Apakah Satgas atau Polda Metro Jaya ini akan mendalami aliran uang atau aliran dana dari para ormas ini mengutip dan menguasai lahan tersebut selama 8 tahun
mengimbau atau meminta pemerintah untuk membubarkan ormas yang meresahkan atau merugikan masyarakat ini, sejumlah pandangan aja mungkin ke Pak Om atau Bu Primo, bagaimana tanggapannya terkait dari keterangan Puan Maharani tersebut, Ibu Puan Maharani tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terkait dengan aliran dana, kami akan dalami aliran dananya kemana saja. Jadi ini terus kami tracing. Jadi perlu kami sampaikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik saat ini kami masih akan berkoordinasi nanti dengan PPATK tentunya. Apabila dana itu berada di rekening, kami masih sementara tracing, termasuk ada beberapa yang sudah dibelikan aset, kemungkinan nanti karena kami sita. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan adanya penyampaian dari Ibu Puan selaku Ketua DPR tentang himbauan untuk membubarkan ormas, ini kalau kami tidak ada tanggapan karena itu adalah bentuk kebijakan dari pemerintah. Apapun kebijakan dari pemerintah, Polri siap untuk mendukung dan siap untuk mengawal. Ya, jelas ya Mas ya. Baik, silakan Mas. Selamat siang, Pak Habib, Pak Ahok, hadir dan jajaran dari Pemkot. Kemudian saya Ahmad dari pemerintah Pemkot. Ingin bertanya bagaimana tahu semua kelas ini terdiri dari kasus pengawasan lahan, lalu budaya dan segala bentuk kasus. Ingin bertanya sebenarnya secara umumnya ini motif mereka melakukan ini kenapa sih Pak mereka? Tidak memiliki kemampuan untuk bekerja atau seperti apa itu. Lalu kedua, ini kan ada banyak ratusan tahanan, mungkin tidak hanya di wilayah hukum Polda Metro saja, tapi juga dari instansi Polres lain. Nah, pengawasan untuk kepada para tahanan ini seperti apa? Apakah tidak membludak karena tidak dikhawatir akan terjadi kericuhan di dalam tahanan itu sendiri? Terima kasih. Pak Dir. Motif pengawasan tahanan dulu, kemudian pengawasan tahanan. Tahanan kita melakukan dilakukan oleh direktorat taksi gitu aja loh, dilakukan oleh direktorat taksi, sudah ada mekanisme dan SOP-nya. Baik, terkait masalah pengawasan tahanan tentunya kita sudah ada satker yang menangani dalam ini Direktorat Taksi. Kita terus memantau perkembangan yang ada baik di tahanan di lingkup Polda maupun Polres. Itu tentunya menjadi tanggung jawab sepenuhnya kepada Direktorat Taksi. Terkait dengan motif barangkali bisa Pak Dirkim bisa menyampaikan. Baik, mungkin kami tambahkan terkait masalah pengawasan terhadap para tahanan yang ada di dalam tahanan ya. Perlu kami sampaikan bahwa pengawasan selama di dalam tahanan, bahwa penempatan para tahanan di dalam sel tahanan itu sudah ada kamar-kamarnya. Jadi di dalam kamar-kamar yang terpisah. Jadi jumlahnya juga diatur. Dan di dalam sel itu juga ada CCTV-nya yang bisa dimonitor selama 24 jam. Dan di situ juga penjagaannya 24 jam. Itu yang pertama.
Kemudian terkait dengan motif para pelaku, kenapa ini banyak sekali bahwa motif daripada pelaku melakukan aksi premanisme yang pertama dan sangat mendasar adalah motif ekonomi. Ya, motif ekonomi ini kalau kita jabarkan sangat banyak. Mungkin kalau kita bahas ini sangat panjang, Mas. Jadi intinya motif ekonomi dan kembali kepada basic dasar untuk kepentingan pribadi. Ya. Silakan kanan lagi ya. Bentar. Yang keras, kurang keras. Baik, terkait masalah pelaksanaan operasi berantas jaya, kita bisa simpulkan daripada evaluasi kegiatan bahwa di mana masih banyak, baik itu aksi premanisme yang dilakukan oleh baik itu perorangan maupun kelompok yang masih marak di wilayah Polda Metro Jaya. Ini tentunya salah satu keprihatinan kita untuk bisa menuntaskan ataupun menertibkan daripada aksi preman tersebut yang meresahkan daripada masyarakat. Dan ini juga terkait juga mungkin karena faktor ekonomi yang mungkin kurangnya ataupun masih perlunya lapangan pekerjaan yang lebih positif lagi yang bisa dilakukan yang tidak harus merugikan orang lain. Nah, termasuk juga tidak hanya aksi-aksi preman, tawuran juga masih marak. Tentunya kita juga harapannya adalah masalah pembinaan kepada anak-anak ataupun masyarakat untuk supaya tidak mudah terprovokasi dalam ajakan-ajakan yang hal yang negatif yang tentunya perlu kita sadarkan. Dan tentunya peran daripada semua stakeholder, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, untuk bisa bersama-sama kita sadarkan bahwa tawuran tidak ada gunanya bagi kita. Terkait pembinaan juga tentunya ada kelompok-kelompok yang melakukan aksinya dengan terkait masalah pipiring, kasus-kasus ringan. Seperti contohnya adalah Pak Oga. Ini tentunya kita hanya bisa mengingatkan, membina, mengarahkan untuk supaya tidak sampai melakukan hal-hal yang serupa yang tentunya meresahkan daripada pengguna-pengguna jalan yang mereka tidak tahu, Pak Oga tersebut tidak tahu tentang bagaimana mekanisme pengaturan lalu lintas ataupun upaya-upaya pemerasan dengan pungli tersebut. Tentunya juga perlu cukup kita lakukan pembinaan saja. Mungkin ada tambahan, Pak Rizno? Terima kasih, dapat kami tambahkan untuk model-model pembinaan yang dilakukan kepada ormas-ormas ini. Tentunya bagaimana kita memberikan pemahaman tentang kesadaran serta kepatuhan terhadap hukum dalam melakukan aktivitas. Ini menjadi penting karena kemarin dari rekan-rekan Satgas 1 dan 2 ini berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan pertemuan
untuk deklarasi ormas yang lebih berkesaran hukum dan lebih patuh hukum. Ini diawaki oleh Bapak Direktur Binmas dan jajarannya, termasuk juga di Polres. Saya yakin interaksi-interaksi juga ada untuk memberikan pesan-pesan tersebut. Berikutnya yang menjadi catatan penting kami adalah pentingnya kewaspadaan, daya cegah dan daya tangkal yang ada di masyarakat itu sendiri. Kita mengambil contoh, ada perbedaan model-model aksi yang dilakukan oleh Ormas PP dengan Ormas GJ yang sama-sama ada di Tangerang Selatan, namun di satunya adalah bagaimana menguasai penuh lahan untuk tempat parkir, sedangkan yang Ormas GJ yang saat ini tadi disampaikan oleh Bapak Direktur masih dalam proses pendalaman. Ini ada indikasi memanfaatkan masyarakat sebagai korban, masyarakat sebagai tameng. Dalam hal ini kita lihat kemarin di Pondok Aren, mereka mengkamuflasekan dengan menggunakan masyarakat yang berdagang di lokasi. Ada pecel lele, ada hewan kurban. Nah, ini juga kita melihat kejadian Grip Jaya di Tangsel ini membuat situasi seolah-olah bahwa merekalah yang lebih berhak atas tanah tersebut. Sedangkan faktanya Bapak Menteri dari hasil penyidikan kami menyatakan bahwa lahan tersebut legalitasnya dimiliki oleh BMKG, dalam hal ini sertifikat hak pakai. Namun dengan adanya penguasaan lahan oleh Ormas, kemudian menyampaikan kepada masyarakat seolah-olah dia yang berkuasa, akhirnya masyarakat dikelabuhi sehingga membuat kesepakatan untuk bisa berjualan di lokasi tersebut. Nah, ini penanganan masyarakat sebagai korban, dalam hal ini pedagang, juga kita pikirkan sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan-kegiatan usaha masyarakat ini juga mendapatkan kepastian tempat. Tentunya Polres Tangsel dan jajaran pemerintah Kota Selatan akan melakukan langkah-langkah progresif tentang hal ini. Mungkin itu yang tambahan dari kami, sekaligus tadi menegaskan dari Bapak Direktur tentang motif yang kami temukan dalam modus-modus premanisme terorganisir. Kami melihat tentunya tadi Bapak Direktur menyampaikan motif ekonomi, ada motif untuk kepentingan pribadi, dan juga ada indikasi pamer eksistensi antar ormas untuk penguasaan lahan, sehingga mereka bisa meraup keuntungan dari model-model aksi tersebut. Mudah-mudahan masyarakat bisa semakin paham dan bisa bersama-sama dengan seluruh aparat negara, kepolisian, TNI, pemerintah daerah untuk bukan tidak kalah namun harus menang melawan premanisme. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi? Masih di kanan ya, sebentar ya Mbak. Ke dulu, ya. Baik, terima kasih. Kepada Pak Dir ya. Ya. Silakan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa laporan ini kita juga harus cukup hati-hati. Keberanian masyarakat untuk melapor ini, apalagi yang di Bekasi, ini kemarin kita galinya cukup susah payah. Bahkan kita mencoba untuk melakukan untuk penyamaran juga kemarin agak susah. Kemudian yang di Tangsel pun demikian. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, mulai momen yang bagus ini, kami menghimbau
kepada masyarakat, mari berani untuk memberikan informasi kepada kami. Informasi sekecil apapun yang diberikan kepada kami, insya Allah Polda Metro Jaya dan jajarannya akan menindaklanjuti. Informasi yang diberikan dari masyarakat ini sangat berharga bagi kami. Informasi dari masyarakat kunci keberhasilan daripada kami. Ini yang kami harapkan. Prinsipnya bahwa kami sangat menghargai informasi yang diberikan oleh masyarakat dan kami akan merahasiakan identitas yang memberikan informasi. Kami garis bawahi bahwa kami akan merahasiakan identitas masyarakat memberikan informasi. Mungkin demikian. Ya. Oke, silakan. Ada lagi? Dideketin lagi mas, yang keras ya. Terus yang kedua, ormas yang mungkin sudah beberapa kali membakar, bahkan kalau kita lihat ada membakar polisi, terus kemudian ada yang ditangkap itu dilakukan oleh ormas yang sama, gitu. Apakah nantinya ada tindakan yang lebih tegas, misalnya adalah kerjasama dengan Kemenkumham untuk evaluasi kembali keberadaan dari ormas ini? Karena beberapa kali melakukan muamalah, gitu, bahkan macam perusahaan petugas. Itu bagaimana bagaimana sih? Silakan. Baik, terkait dengan masalah pembinaan terhadap para preman yang pernah diamankan dan dilakukan pembinaan, apakah ada sinergi dengan Pemda? Tentunya kemarin kita sudah, ketika operasi ini digelar, kita bersinergi dengan Pemda ini. Kita bersinergi dengan Pemda, kita libatkan juga dengan Satpol PP. Kami sebetulnya sangat berharap nih dari Pemda juga gayung bersambut. Mungkin nanti untuk masalah berikutnya, apakah nanti Pemda ini, mungkin hadir di sini perwakilan dari Pemda, mungkin nanti bisa langsung menjawab nanti ya. Kemudian terkait dengan bagaimana terhadap ormas yang melakukan tindakan-tindakan yang sudah berulang-ulang. Apakah ini ada tindakan atau treatment khusus terhadap ormas tersebut? Rekan sekalian, bahwa yang menaungi masalah ormas ini adalah Kementerian Dalam Negeri. Tentunya ini nanti akan dievaluasi tersendiri oleh Kementerian Dalam Negeri. Kami nanti akan menyuplai data bentuk pelanggaran apa saja yang sudah dilakukan, dan yang akan melakukan evaluasi terhadap ormas dan mungkin bahkan bisa memberikan sanksi nanti adalah dari Kementerian Dalam Negeri, karena ormas itu adalah badan hukum. Jadi kami tidak bisa berbuat, kami hanya bisa melakukan penindakan terhadap proses hukum apabila melakukan pelanggaran. Dan kita melakukan suplai data saja. Mungkin kita bisa mengajukan
ini loh datanya, ini sarannya seperti ini bagusnya. Paling mengajukan sekedar saran saja. Tapi untuk prosesnya semua berada di Kementerian Dalam Negeri. Ya. Kami harus akumulasi dulu dan itu nanti akan harus dibicarakan secara khusus ya itu ya. Kan itu kan tidak bisa secara parsial, tapi harus kita rumuskan secara strategis nantinya. Ya. Oke, baik Mas, silakan yang tengah, Mbak. Jadi, oh udah sama. Oke, sebelah kiri. Oh iya, bentar. Dari Pemda ada yang mau ditambahkan Pak? Terkait pembinaan? Baik, sebelumnya mohon izin yang saya hormati seluruh jajaran Teras Polda Metro Jaya, jajaran POM TNI, dan semua teman-teman media. Baik, terkait tentang rencana pembinaan ke depan, tentu akan dilakukan nanti pembahasan tentang penanganan pembinaan terhadap anggota Ormas yang kemarin memperoleh tindakan dari kepolisian. Nanti akan ada rencana kegiatan di Pemda itu ada nanti pembinaan ketenaga kerjaan. Jadi nanti ke depan nanti rapat-rapat evaluasi di tingkat Pemprov juga akan dilaksanakan. Tentu nanti akan membahas penanganan pembinaan terhadap anggota-anggota Ormas yang selama ini melakukan aktivitas di lapangan. Demikian dari Pemprov mewakili Satpol PP. Silakan Mbak, Mas Rafi ya. Ada pertemuan antara pihak PP, direktur atau beberapa pihak Baik, terima kasih. Terkait dengan apakah Ketua PP ini ada setoran, ada arahan intimidasi. Dari awal kami sampaikan tadi kalau tidak salah, yang bersangkutan pernah diajak negosiasi dari awal, pernah didatang rumahnya, menyatakan tidak mau keluar. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi diajak negosiasi, ulangi diajak ke bentuk bersantor Satpol PP dan menyatakan tidak mau keluar. Kemudian yang berikutnya lagi bahwa di situ ada instruksi. Kenapa kita tetapkan sebagai daerah di situ? Karena kita ditemukan ada instruksi untuk mempertahankan agar tidak keluar dari rumah sakit RSUD Tangsel. Itu ya. Itu ada mic-nya Mas itu. Untuk tersangka lain sementara nanti akan kami kembangkan lebih lanjut. Jadi tidak penutup kemungkinan dari hasil pengembangan apabila kita temukan potensi tersangka lain pasti akan kita tetapkan tersangka berikutnya bila ada kita temukan peran daripada tersangka yang lain. Baik, jadi Mbak, oke, boleh.
Yang agak keras ya. Bukan maju. Lebih keras ya. Lebih keras ngomongnya. Ya. Teriak dikit. Sudah semuanya kah dipromokan gitu atau masih ada pedagang dan kemudian kalau masih berlaku apakah sudah dipersilakan pedagang yang baru? Para pedagang oleh Pemda itu dilokalisir, sudah diarahkan. Untuk yang RSUD Tangsel, saat ini dari pemenang tender sudah diberikan kesempatan untuk mengelola lahan parkir tersebut. Jadi pemenang tender yang sesuai dengan aturan, ya, pemenang tender. Pemenang tendernya PT BSI kalau tidak salah. BCI. Itu sudah, mereka sudah memasang pelang dan saat ini sudah mengelola parkir di RSUD Tangsel. Kemudian terkait dengan yang di BMKG, bahwa pedagang yang kemarin ditertibkan, kami kemarin sudah melakukan koordinasi baik itu dengan Polres Tangsel dan Pemda Tangsel. Kemarin hadir ketika kegiatan itu asisten pemerintahan, itu kemarin menjanjikan untuk direlokasi terhadap pedagang-pedagang yang ada di sana. Akan dilakukan relokasi atau disiapkan tempat lain oleh asisten pemerintahan termasuk Pak Camat kemarin yang ada di sana. Ada satu hal, mungkin satu pedagang yang mungkin diberikan toleransi, yaitu adalah pedagang sapi. Karena kemarin dengan alasan bahwa untuk memindahkan sapi yang jumlahnya kemarin hampir 200 ekor ini tidak bisa memakan waktu yang singkat. Kemudian mereka juga hanya batas sampai dengan Hari Raya Idul Adha nantinya. Jadi setelah itu nanti akan dikosongkan sendiri oleh pedagang sapi tersebut. Ya. Kalau yang 30 orang yang di RSUD tidak menutup kemungkinan tadi sudah ditanyakan oleh, mungkin akan kami kembangkan. Apabila nanti dari hasil penyidikan kita temukan bukti peran daripada tersangka yang lain, tidak menutup kemungkinan akan kami kembangkan, termasuk yang di BMKG. Oke, baik Mbak. Masih ada rekan-rekan? Cukup? Mas Adi, iya. Masih ada teman yang satu lagi nih. Silakan. Saya mau nanya terkait dengan yang di Bekasi tadi, yang di Pasar SBC, bagaimana pihak kepolisian menjamin keamanan para pedagang yang sebelumnya pada saat proses penyelidikan ini kan membuat mereka bersuara gitu. Artinya kan, tadi kan namanya organisasi masyarakat kan pasti ada orang-orang lain yang di dalam ormas itu. Bagaimana kepolisian menjamin para pedagang yang berjualan di sana sehingga mereka tidak lagi menerima intimidasi dari para ormas lainnya. Yang kedua terkait dengan pertanyaan saya juga kepada Satpol PP, ada kalau tidak salah ada 130 pos ormas yang sudah ditertibkan. Bagaimana memastikan bahwa posko-posko itu tidak lagi berdiri di
Yang begitu, terima kasih. Baik, untuk saya coba menjawab yang pertama terkait masalah intimidasi. Saya juga sudah memerintahkan baik Polsek maupun Polres, pasca kita melakukan penindakan, artinya penertiban daripada penguasaan lahan yang menjadi hak milik BMKG, untuk kita perintahkan untuk melaksanakan kegiatan patroli yang tentunya secara berkesinambungan, dan harapannya juga kita juga mengingatkan pada baik itu warga setempat untuk bisa bekerja sama dengan kita untuk bisa membuat laporan ataupun memberikan informasi apabila mungkin adanya upaya-upaya mungkin apakah ancaman ataupun tindakan-tindakan yang serupa yang meresahkan kepada masyarakat. Yang jelas kita terus aktif, baik itu kegiatan patroli yang bersifat dialogis maupun kegiatan-kegiatan patroli yang tentunya membuat rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu, tadi sudah saya sampaikan, apabila masyarakat merasa terganggu, silakan melakukan mengadukan melalui di online 110 ya, sehingga kita bisa segera tindak lanjuti laporan tersebut. Mungkin itu dari saya. Mungkin dari Pemda yang kedua. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih izin Bapak pimpinan acara. Baik, untuk memastikan posko-posko ormas tersebut tidak berdiri kembali, pertama bahwa beberapa waktu yang lalu posko ormas yang ada tersebut, beberapa posko sudah dialihfungsikan menjadi, ada yang jadi pos RW, kemudian ada yang pos terpadu masyarakat, dan tentu untuk pengawasannya dengan melibatkan jajaran pemerintah kelurahan, demikian juga RT RW dan TNI Polri yang ada di lingkungan baik tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan. Demikian. Baik, terima kasih. Masih ada lagi rekan-rekan? Baik, cukup ya. Rekan-rekan, selanjutnya kita akan menampilkan barang buktinya. Tolong rekan-rekan pengamanan digeser ininya. Ya, terima kasih.